Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 terkait pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Fake, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri Senduro Lumajang. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Karena setiap anak adalah unik, mereka punya kelebihan bahan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pastinya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Tasya Dovnavia. Dan saya Ida Didayati. Now we will make is milk gel. Material: jelly, milk, water, ice. Tools: glass, corn, scissors. Step 1. Make packing scissors. Step 1. Step 2. Then pour the milk into the provided glass. 3. Blend and enough water. Let's use the two in repeat until burning mid-air. Step 5. Enter the jelly that has been prepared. Step 6. Blend and add scoopers to make the drink more delicious. Step 7. Drink are ready to be served. Thank you for watching. Lalu bagaimana ya cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif dan melakukan penilaian berkelanjutan berkaitan dengan kebutuhan belajar murid. Ada kebutuhan murid yang perlu kita pahami. 1. Kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Baiklah, kita kupas yang pertama, yaitu kesiapan belajar murid. Dalam konteks ini, guru melakukan atau mengharuskan melakukan penilaian awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui. Dalam hal ini, guru bisa menggunakan pertanyaan pemantik atau pretest di awal untuk mengetahui, untuk mengukur kemampuan siswa. Berikutnya yaitu minat belajar murid. Setiap anak pasti berbeda-beda minatnya. Ada salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Setiap murid punya minat belajar yang berbeda-beda. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang audiovisual, ataupun kinestetik. Yang berikutnya adalah profil belajar murid, di mana profil belajar murid ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah lingkungan. Keluarga yang aman, yang nyaman, yang lengkap, yang support itu merupakan bagian dari profil belajar murid dari segi lingkungan. Yang kedua adalah budaya, yang ketiga gaya belajar, dan yang terakhir adalah kecerdasan majemuk. Cara mengidentifikasi kebutuhan murid. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid.
Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal seperti yang tadi saya sampaikan. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran berbicara dengan guru murid sebelumnya. Dan yang terakhir adalah membaca raport murid di kelas sebelumnya dan juga bisa menggunakan berbagai penilaian. Dari beberapa langkah ini kita bisa mengidentifikasi kebutuhan murid. Penilaian itu sendiri dapat kita lakukan melalui penilaian formatif, diagnostik, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru dapat memilih salah satu atau semuanya, bahkan kombinasi. Apa sih diferensiasi konten itu? Yaitu hal yang berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan atau pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Hal ini berbeda dengan diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Jadi dalam diferensiasi proses, guru dapat memberikan variasi proses sehingga anak-anak bisa tercover seluruh kebutuhan belajarnya. Yang terakhir adalah diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan bahwa apa yang telah murid pahami, apa yang telah mereka pelajari dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang sudah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi ini dengan modul-modul yang lain? Dengan modul-modul yang lain. Karena untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam, juga kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Seorang guru penggerak harus bisa berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak harus mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid menjadi merdeka belajar. Tentu saja hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Baiklah, cukup sekian paparan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 terkait pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih sudah menyimak. Salam dan bahagia.